keluarga. Jadi dia bakal Sama keluarga. bilangnya satu keluarga. Tapi ternyata kita sering nge-gapin emailnya lah kalau mau dijual. Loh, kok ada voucher apa nih? Tapi kalau sama keluarga kan bilangnya sama keluarga. Tapi kamarnya satu ya, berarti 4 dong. Mungkin gantian kali. Oh, ya makanya ada di kamar mandi. Akhirnya kita beli satu kamar yang bagus lah, gitu ya. Yang proper gitu karena ya pokoknya bagus. Cakep lah pokoknya hotelnya. Selama ini Oke, baik, selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Ini sebagai review dari mobil Nissan Livina tipe VE. Pertama, pada saat Anda membeli Nissan Livina tipe apapun, secara body, secara desain itu memang meniru karakter dari Expander, tapi pada saat berkendara itu experience-nya itu sangat berbeda kalau menurut saya ya. Jadi kedapnya itu berbeda. Jadi seolah-olah tuh di dalam sini tuh, wih, bu, wih, mantap sekali tuh motor. Jadi kedap dari Nissan Livina ini enak sekali. Jadi di luar itu kebisingan di luar itu tidak terasa, teman-teman. Sangat nyaman digunakan untuk berkendara ya. Dan suspensinya juga, kalau suspensi sih rasanya ya seperti Expander ya. Ini memang bukan review pakar, tapi Nissan Livina ini mampu meredam. Jadi kaki-kakinya itu ketika ya jalanan Indonesia itu ada polusi tidur, ada jalan-jalan yang kurang baik, itu posisinya itu bisa teredam dengan baik. Bahkan saya pernah mencoba di jalan yang bukan aspal beton, tetapi menggunakan bukan aspal tapi beton ya. Itu gelombangnya, jadi jalannya kalau dilihat secara visual itu bergelombang, tapi kita pada saat memacu kendaraan ini di jalan tersebut sangat terasa nyaman sekali, teman-teman. Sangat terasa sangat nyaman kalau menurut saya ya. Anda bisa coba. Jadi pengalaman berkendara dengan Nissan Livina tipe VE ini luar biasa sekali menurut saya. Jadi saya mencoba beberapa kondisi di jalanan yang konturnya berbeda. Jadi contoh masuk ke jalan perumahan atau komplek, biasanya itu ada polisi tidur. Terus ada jalan perumahan yang kondisinya kurang baik. Kemudian jalanan yang agak ekstrim ya. Tapi selain suspensi, saya mencoba terkait dengan power yang ditawarkan Nissan Livina. Jadi ada satu jalur yang tanjakannya sangat ekstrim, tanpa harus menggunakan momentum, mobil ini bisa tenaganya tetap ada dan bisa naik dan bisa berada di puncak dari jalan tersebut gitu. Jadi hanya santai. Jadi saya coba pancing mobilnya agak sedikit lebih cepat, tetapi tidak harus menggunakan benar-benar momentum spesial yang ancang-ancangnya jauh banget baru bisa nanjak, tidak. Tapi Nissan Livina itu pada saat saya tes, saya pernah menggunakan mobil manual sebelumnya. Kalau saya bandingkan dengan mobil yang pernah saya tes di jalan tersebut, saya menggunakan mobil 1500 cc manual, mobil sejuta umat Indonesia ya. Nyobain di situ, di tengah-tengah itu berhenti. Jadi harus dibantu oleh saudara saya keluar, dan memang saya nggak mencoba menggunakan momentum, jadi salah juga gitu ya. Tapi pikirnya dengan kekuatan mobil seperti itu manual pula, jadi tidak perlu ancang-ancang yang harus jauh atau ancang-ancang khusus. Tapi di situ nggak bisa sampai di atas teman-teman. Jadi di tengah-tengah berhenti. Dan
Tapi dengan mobil Livina ini saya coba santai, nanjak set, wah udah sampai di puncaknya santai pula. Terus setelah dari jalan itu bukan menggunakan aspal teman-teman, tapi jalannya dicor beton. Nah, cor beton itu konturnya jelek sekali. Kalau menggunakan mobil saya yang lama itu berisik sekali dan getarannya kerasa. Seperti di setir itu kayak ada yang getar gitu ya. Nah, sekarang kita masuk, kita ganti topik. Jadi intinya pengalaman berkendara dengan Nissan Livina kurang lebih, saya menggunakan Nissan Livina ini kurang lebih 2 tahun. Itu sangat-sangat puas sekali dengan performa dari mobil ini. Memang saya belum mencoba cruise ya, jarak jauh, tapi untuk penggunaan dalam kota, antar kota, lewat tol itu sangat-sangat nyaman sekali. Apalagi di jalan tol, waduh, pengalaman saya ketika berkendara di tol Cipularang itu di kilometer mungkin sebelum 90 ya, kalau dari arah Bandung ke Jakarta itu sebelum kilometer 90 sampai, jadi kalau dikasih range sebelum rest area 97, sesudah rest area dan ya sekitar sebelum kilometer 100 lah turunan. Nah, itu kalau kita mengambil jalur kiri itu konturnya jelek pada saat itu ya. Sekarang mungkin sudah ditambal, tapi pada saat itu sekitar tahun 2019 berarti jalanan di kiri sangat jelek. Tetapi ketika berkendara menggunakan, dan itu berkelok-kelok, jadi ada berapa sudut kemiringan agak berbahaya sebenarnya ya. Nah, saya coba di situ dengan kecepatan yang normal, kemudian mencoba menambah kecepatan. Jadi di situ kan seharusnya ya 80 km per jam, tapi karena harus ada berapa yang harus dilewati kendaraannya, mau tidak mau kecepatannya harus ditambah. Jadi saya coba dengan kecepatan agak tinggi, mobilnya masih melaju dengan stabil. Di sebelah kiri, lajur sebelah kiri, range antara kilometer 97 sampai sekitar 5 kilo lah, dari situ 5 kilo sampai di turunan Purwakarta. Nah, Anda tahu sendiri kontur jalan di situ gelombangnya seperti apa. Jadi di situ sangat berbahaya. Tapi ini bukan membahayakan diri, tapi saya mau mencoba kestabilan, dan memang kondisinya saat itu cukup aman. Saya merasa cukup aman melewati jalur sebelah kiri, tapi ada beberapa kendaraan yang saya lewati, tapi bukan kebut-kebutan. Tapi saya hanya mencoba body roll mobil ini, kemudian mencoba kestabilannya, dan terbukti ketika saya melaju di jalan yang tidak bagus tersebut sangat nyaman gitu. Jadi luar biasa sih pengalaman dengan Nissan Livina ini. Arah sebaliknya ketika kembali dari arah Jakarta ke arah Bandung di tol Cipularang. Nah, kalau pada kendaraan saya sebelumnya, di situ kan ada beberapa tanjakan ya. Nah, dengan Nissan Livina ini ya sangat nyaman ya, ketika kita tidak harus memerlukan momentum spesifik khusus ya. Jadi ya kendaraan bisa melaju dengan smooth di kendaraan jalanan yang menanjak ya, meskipun di dalam tol tapi menanjak. Itu daerah-daerah Purwakarta dalam tolnya, wah itu tanpa effort. Jadi tinggal gas, mobil melaju. Kemudian saya cobain lagi, kalau teman-teman tahu jalur Kolonel Masturi kalau daerah Bandung, ada tempat kalau kita sebutnya sih kalau nggak salah Cihideng ya, tempat jualan tanaman hias, tanaman itu nanjak sampai di Kampung Gajah. Jadi dari arah Bandung, dari arah Pondok Hijau, kalau saya dari Bandung, saya cobain dari Pondok Hijau masih lurus, begitu naik Cidaun mulai nanjak sampai Kampung Gajah. Sorry. Wah, dengan kendaraan ini nyaman sekali di puncak. Saya soalnya sebelumnya pakai 1500 cc juga Matic
ya setidaknya saya harus memainkan tuas kontrol manual, jadi ditarik sampai gigi 1, gigi 2, kemudian otomatiskan lagi. Nah kalau dengan Nissan Navale saya nggak harus, dengan Nissan Livina ini saya nggak harus mengganti-ganti si transmitter apa ini ya, switch control untuk ditarik ke gear yang lebih rendah. Itu luar biasa. Jadi pengalaman berkendara saya dengan Nissan Livina sangat puas. Bukan review car, tapi pengalaman berkendara aja. Jadi suspensinya sangat enak menurut saya, bisa dihiburkan dengan sangat baik. Oke, terima kasih. Demikian review saya. Ini di luar hujan ya, jadi harus hati-hati. Kita udah sampai ke rumah. Terima kasih.